Oh gini, gini ya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Mik Gereja Kristen Pasundan. Sekarang kita ada di sesi KP, GKP. Anda bertanya, pendeta GKP menjawab. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema pola makan vegetarian dan peran gereja dalam menjaga lingkungan. Dengan narasumber kita ada Pendeta Sulu Setia dari GKP Seroja. Apa kabar Pak Sulu? Kabar baik. Oh, ya. Bagaimana kabarnya sih Oh, Pak? puji Tuhan, baik Pak. Iya. Pak, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Minta tolong dong Pak, dikenalin dulu nih ke audiens kita. Siapa sih Pak Sulu ini? Tapi Steven udah kenal saya kan? Oh, kenal dong Pak. Baru Oke. 1,5 tahun Jadi perkenalan ini buat audiens ya, yang Iya. nonton ya. Betul. Walaupun saya rada terkenal dikit. Iya. Oh, Terkenal sombong. banget sih Pak sebenarnya. Oke, baik. Nama saya Sulu Setia. Saya pendeta GKP sejak tahun 2004. Saya masa vikariat di GKP Pangalengan tahun 2002, saya ditabis GKP Pangalengan tahun 2004, sampai dengan tahun 2009 saya pelayanan di GKP Pangalengan. 2009 sampai 2014 saya di GKP Bogor. Dari 2014 sampai dengan 2019 saya di GKP Rangkas Bitung. Masing-masing itu udah klasis yang berbeda-beda, klasis Priangan, klasis Bogor, klasis Jakarta. Lalu sekarang sejak tahun 2019 di klasis Bekasi di GKP Jemaat Seroja. Itu perkenalan singkat tentang saya. Jadi beliau ini memang udah melayani di mana-mana nih, pasti semua ya Pak ya. Ya, begitu. Begitu Pak ya. Ya. Ada satu gosip nih Pak, ada rumor-rumor dari rumput yang bergoyang nih ceritanya. Apa tuh rumor? Ada jemaat yang ngobrol ke saya katanya tuh Pak Sulu vegetarian ya Pak ya? Benar nggak sih Pak? Oh, kirain gosip tentang saya punya istri berapa gitu. Oh, satu kan ya Pak ya? Iya, satu, cukup satu gitu ya. Oke. Oke, baik. Ya, sebutan mau pakai istilah vegetarian ke, VG ke, vegan ke, saya nggak ngurus sebetulnya. Tapi memang kalau bicara soal gaya hidup, sejak saya remaja, saya sudah mulai terbiasa dengan tidak mengkonsumsi produk-produk hewan kecuali telur. Hanya itu, dari produk hewan ya telur. Susu tidak, daging ayam tidak, daging sapi tidak, daging apa ya, RW enggak, daging bebean enggak gitu kan ya. Jadi ya memang pola hidup saya seperti itu. Kenapa sih Pak? Bapak dari SMP loh Pak. Saya SMP itu masih main gundu itu. Kok Bapak udah kepikiran soal VG dari mana Pak? Gimana ya? Ya begitu aja lagi. Jadi nggak ada niatnya juga, nggak ada apa ya juga ya terjadi begitu aja. Walaupun memang ada kerabat mulanya ya, lihat kerabat tertarik, kerabat menjalani pola hidup seperti itu, lalu saya tertarik itu. Tapi saya pikir faktornya nggak terlampau besar juga. Jadi ya terjadi begitu saja. Dan saya menikmati itu sampai sekarang. Tapi di sisi lain memang saya ngerasa ada efeknya kok. Ini bicara pengalaman ya, ada efeknya bahwa paling tidak berat badan saya stabil. Ini saya kasih gambaran ya, saudara yang nonton, nyimak ini. Dulu waktu saya SMA, di kisaran tahun 94-95, berat badan saya itu di kisaran 47 sampai 48, 49 lah paling tingginya. Rata-rata tuh segitu. Masuk sekolah teologi tahun 95 sampai saya lulus sekolah teologi, berat badan saya itu 49. 49. Jadi selama sekian waktu di sekolah teologi, berat badan saya segitu. Lalu sesudah melewati masa pendidikan, masuk ke masa vikariat, berat badan saya juga stabil di kisaran 49. Paling berat itu ya 51, sempat naik 51, tapi sempat turun lagi ke 50. Masuk GKP Bogor pun rasanya saya baru masih berat sekitar 50-an kilo. Kalau sekarang berapa? Sekarang di kisaran 55. Di kisaran 55. Sempat pernah 56, tapi sekarang di 55. Stabil kira-kira begitulah. Berarti kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya soal gimana cara menjaga pola makan, bisa ya Pak ya? Nanya boleh. Tapi ingat ya, ini bukan suara gereja ya. Ini pengalaman pribadi. Ini mah pengalaman pribadi saya yang seperti ini. Bukan suatu hal yang perlu dipaksakan atau harus diikuti gimana. Ini soal pilihan pribadi. Waktu Bapak
mengambil keputusan ini Pak kan dengan pribadi ya Pak ya? Ya. Ada nggak sih Pak dasar alkitabiahnya dari Oh, Alkitab? enggak ya. Tahu gitu. Dari sisi Alkitabnya, saya sih nggak pernah memakai itu, nggak pernah menjadikan itu sebagai acuan buat saya. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan bahwa di dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama itu memang kalau di pasal 1, pasal 2 sampai pasal 2 lah paling enggak. Jelasnya sih di pasal 1-nya ketika hari-hari penciptaan. Itu kan memang di hari ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuh-tumbuhan berbiji, itu jadi makanannya. Nah, itu bagi beberapa orang kadang-kadang dijadikan rujukan. Tapi itu belum selesai sebetulnya. Karena nanti akan berkelanjutan di pasal 9. Kisah tentang Nuh, Bahtera. Saat Nuh keluar dari Bahtera, ia mulai mempersembahkan, di situ nanti kita akan melihat momen ketika Allah juga mengizinkan manusia mengkonsumsi sesuatu yang lain selain dari tumbuhan. Itu perjanjian lama. Di konteks perjanjian baru juga ada. Paling tidak saya ingat ada satu kata-kata dari Paulus yang bilang gini, segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kalau mau dicocok-cocokin, kalau mau pakai cocokmologi gitu kan ya, saya memilih begitu. Saya merasa menjalani pola hidup tidak mengkonsumsi produk hewani cocok buat saya, menyehatkan buat saya. Tapi kan belum tentu ke orang lain. Berguna atau enggak buat orang lain, bermanfaat atau enggak orang lain. Saya merasa sejauh ini ya bermanfaat gitu ya. Kalau memang ada orang yang tertarik menjalani pola hidup kayak saya, ya nggak apa-apa juga. Tapi harus dipertimbangkan secara arif, bijaksana, cocok nggak gitu kan. Karena cocok-cocokan juga pola itu. Ada yang memang nggak bisa lepas dari mengkonsumsi produk hewan kan. Tuh, ada yang begitu. Ya itu kira-kira. Oke Pak. Sekarang nih Pak, menyambung dengan tema kita nih Pak. Kan tema kita kan ada kaitannya dengan Go Green nih. Oke. Kira-kira Pak Sulu pernah nggak sih ada mendengar, oh ada kaitannya nih antara gerakan vegetarian dengan lingkungan tuh, oh bisa nyelamatin lingkungan ternyata. Oh ya. Rasanya waktu pengalaman saya baru awal-awal jadi pendeta, ketika GKP juga sudah mulai membahas tentang Go Green, membahas tentang pelestarian alam, pelestarian lingkungan, ada data yang saya sempat dapat bahwa ternyata pola hidup vegetarian itu membantu dalam proses pelestarian. Kenapa? Karena orang-orang ini dibandingkan langsung dengan para konsumen produk hewani ya. Itu misalkan yang mengkonsumsi beef, daging babi, itu ternyata ikut menyumbang, bukan pemakannya, tetapi bagaimana memproduksinya itu. Jadi peternakan sapi itu ternyata punya andil yang cukup besar untuk peningkatan CH4 ya, metana ya, gas metana. Nah itu, soal yang lebih detailnya, saya pikir ya mungkin Stephen tahu mungkin datanya juga. Iya, betul Pak. Sekarang kita mau nyocokin nih antara yang tadi Pak Sulu ngomongin, teman-teman sekarang kita lihat datanya untuk gimana, emang benar nggak sih gerakan vegetarian ini ternyata bisa menyelamatkan lingkungan ya Pak ya? Nah, berdasarkan data ya. Iya, berdasarkan data, ya. betul. Oke, ini ada satu penelitian dari Universitas di Amerika nih. Kebetulan kalau kita lihat, kita mungkin melihat yang sering dimakan aja Pak ya? Iya, oke, boleh. Itu ada beef, lalu ada chicken. Chicken, betul. Oke, ketika dulu. Ya, gak ada suara ya? Oh, udah. Oke, yang pertama, dari mana nih ini ya? Oke, yang pertama ada beef, dan kedua chicken ya Pak ya, yang sering dimakan. Iya, oke. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, itu untuk gallon of water, terus pound of grain, sama pound of CO2. Kita cukup melihat ini aja, di poin gallon of water sama emisi di CO2-nya. Di emisi CO2-nya, kalau teman-teman lihat, untuk 1 pound itu sekitar 450 gram ya. Itu menghasilkan 15 ton CO2, atau mungkin setara dengan kalau teman-teman naik mobil 1.700 km teman-teman. Jauh tuh ya, bisa nyampe Jawa Bali kayaknya tuh lebih. Oke, terus yang kedua, chicken, ayam yang bisa teman-teman makan, itu ternyata emisi gas buang itu sampai 3,37 ton CO2, atau sekitar 379 km. Itu kalau teman-teman bayangin bisa dari Jakarta sampai ke daerah Batang situ, dekat Semarang, daerah situ. Lumayan sih. Iya. Dan kita nggak cukup kan kalau sekeluarga itu seminggu makan cuma setengah kilo, kayaknya nggak mungkin ya Pak ya.
rata-rata ya, mungkin bisa 1 kilo lah. Tapi ini data dari Amerika ya? Iya betul Pak, data dari Amerika. Betul. Sekarang kita cocokin lagi, mungkin ke yang berikutnya. Data berikutnya itu kita lihat ternyata sebenarnya bukan masalah di mobilisasi hewannya, tapi lebih ke peternakannya tadi. Benar seperti kata Pak Pendeta. Ya. Betul Pak. Peternakannya. Jadi kalau kita hitung-hitung semuanya, paling transport itu hanya mencapai 1% sampai 2% dari penyumbangan CO2 itu. Sisa itu dari peternakan semua Pak. Peternakan semua ya besarnya. Iya, betul. Paling tinggi di sana kelihatannya di peternakan beef ya. Beef Pak, betul Pak. Berapa? 60 kilo Pak. 60 kilo itu luar biasa sih Pak. Benar. Setara 30.000 kilo kalau saya nggak salah. Ya. Oke. Kalau tadi, itu aja datanya. Bisa teman-teman lihat. Jadi kalau tadi kita ngebicara tentang vegetarian, itu pilihan pribadi ya Pak ya dari Pak Sulu ya? Pilihan saya pribadi. Itu kan pilihan nih. Sekarang kita sebagai jemaat, sebagai warga Gereja Kristen Sundan, pasti kan ada nih gerakan yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Karena itu kita ada 2 topik nih Pak yang kita bahas. Yang pertama itu ada tentang gerakan paperless. Yang kedua ada tentang pengelolaan sampah dan recycle sampah. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, yuk kita bareng-bareng lihat dulu Pak. Ada teman kita nih mau ngebacain sebuah puisi, keren banget nih Pak. Boleh. Namanya Trudy Adriani dari GKP Seroja. Gunung Batu, Wiji Tungku. Gunung Batu, desa yang melahirkan laki-laki, kuli-kuli perkebunan, seharian memikul kerja, setiap pagi makin bungkuk, dijaga mandor dan traktor, 800 gaji sehari. Di rumah ditunggu anak istri. Gunung Batu, desa yang melahirkan laki-laki. Pencuri-pencuri menembak binatang di hutan lindung, mengambil telur penyu di pantai Telarang demi sepiring nasi, kehidupan sehari-hari. Gunung Batu, desa terpencil di Jawa Barat, dipagari hutan, dibatasi pantai-pantai cantik. Ujung Genteng, Cibuaya, Pangubahan, sulit transportasi. Jakarta dekat, sulit komunikasi. Sejarah Gunung Batu, sejarah kuli-kuli. Sejak zaman kolonial sampai Republik Merdeka. Sejarah Gunung Batu, sejarah kuli-kuli. Gunung Batu masih di tanah air ini. Itu tadi Pak, puisinya dari Wiji Tungku Pak, salah seorang aktivis. Mungkin Pak Sulu sejaman ya Pak? Ya, sejaman. Luar biasa. Masih menjadi sosok yang dahsyat. Dahsyat ya. Oke. Soalnya ini Pak, saya mau nyambung nih untuk memotivasi kita bersama mungkin ya Pak.
saya mau ngasih sebuah data nih Pak sebenarnya. Datanya ini kebetulan berpengaruh langsung kepada kita nih Pak. Saya mau izin menambahkan data tentang bencana nih Pak yang kita Silakan, alami. silakan. Siap. Oke, per 2020 nih teman-teman, itu menurut BNPB ada 2.809 bencana di Indonesia aja teman-teman ya. Itu kalau kita persempit lagi, banjir itu ada 1.016 kejadian, tanah 535 kejadian. Atau kalau kita lihat tuh setara dengan 70% tuh kalau dua-duanya digabungin. Dan kalau teman-teman lihat 500 sekian itu 580 itu ada di Jawa Barat, di tempat di mana gereja kita ini bernaung, gereja Kristen Pasundan. 10% bencana Indonesia ada di Jawa Barat semuanya. Lumayan ya Pak ya? Wah, Iya. besar itu, Besar. lumayan lagi ya. Iya benar Pak. Besar. Kita ada 33 provinsi, 20% di Jawa Barat. Iya. Dan di 2021, teman-teman bisa lihat di data 2021, mungkin bisa di next untuk datanya. Ya. Paling kecil ya. Iya, di bawah kecil sebenarnya. Kecil banget ya. Iya. Oke. Kalau di 2021 baru sampai Februari aja udah 441 kejadian bencana. Oke. Termasuk diantaranya 250-nya itu banjir. Itu sekitar 56% dari bencana. Kemudian tanah longsor ada 79 kejadian atau sekitar 18% lah. Jadi di total itu 70% itu karena andil manusia, Pak. Oke. Jadi yang sisa-sisanya kan puting beliung nggak mungkin kita ngontrol angin ya Pak ya. Iya, betul. Cuma bencana-bencana ini sebenarnya bisa nih kita hindari teman-teman. Dan untuk itu, untuk memotivasi teman-teman, mungkin kita bisa melihat nih sebagai latar belakang untuk gerakan paperless kita ini, itu bisa di next lagi, ada beberapa poin data yang perlu dilihat terkait gerakan paperless ini. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya itu kita tuh satu batang pohon kan menghasilkan 16 ring kertas, dan 1 ton kertas itu sama dengan penggunaan 400 ring kertas atau 200.000 lembar. Mungkin kalau teman-teman lihat dari warta jemaat dan kawan-kawannya mungkin yang dihasilkan digunakan gereja, mungkin sampai apa ya setahun segitu ya? Bisa lebih malah. Lebih malah ya. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Atau nanti perlu dibikin survei tersendiri. Nanti mungkin apa ya? Kita baru Iya. kira-kira Ya, ya. kira-kira mungkin setahun nyampe lah segitu. Iya. Dan dari 1 ton kertas itu sama menghasilkan 2,6 ton CO2 emisinya. Atau setara kita naik mobil selama 6 bulan, Pak. Berarti sekitar 30.000 kilometer, kurang lebih. Gitu. Dan secara lahan, itu ada sekitar 18 hektar yang ditebang karena 1 ton kertas 18 hektar ya. Iya, betul Pak. Mungkin itu teman-teman bisa ngambil datanya dari presentasi ini. Mungkin teman-teman bisa baca kelanjutannya, nanti data lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di link yang kita sertakan ya Pak ya, kalau teman-teman penasaran. Udah, oke, itu aja datanya, terima kasih. Udah, itu aja, nggak apa-apa. Lanjut Pak, kita mau langsung nih Pak, ke hal-hal konkret yang bisa kita lakukan nih Pak, sebagai jemaat dan sebagai gereja, apa sih Pak terkait ini? Ya. Oke, data ini menarik. Di tahun 2020 kejadian ada bencana sekian, 2021 sampai Februari saja bencana sekian. Sebagai informasi saja, saudara, GKP sebetulnya bukan baru sekarang ini ngomongin tentang pelestarian alam. Sudah sejak lama, paling tidak sejak saya baru ditabis jadi pendeta, topik tentang pelestarian alam itu sudah disinggung, sudah dibahas. Bahkan dari pengalaman saya, selepasnya dari Pangalengan, masuk saya ke GKP Bogor, itu kami mencanangkan satu program pelestarian alam, sebelum spesifik tentang Go Green-nya ya, tapi pelestarian alam, program yang namanya area tanpa asap rokok. Jadi GKP Bogor itu sejak 2010 kalau nggak salah ya, 2010 itu resmi punya program area tanpa asap rokok, dan itu dipampang jelas besar-besar di gerbang masuk ke pintu gerbang GKP Bogor. Jadi kalau mau ngerokok silahkan, tapi jangan di area GKP Bogor, di luarnya silahkan, di tamannya silahkan. Karena dulu ada keprihatinan, ruang sekolah minggu GKP Bogor kan itu ada di belakang.
Sementara udara itu masuk dari depan. Maka yang akan mengalami atau mengkonsumsi mereka yang jadi perokok pasif itu adalah otomatis anak-anak sekolah minggu kita berada paling belakang. Itu salah satu. Terus juga ini diskusinya memang tidak mudah karena tentu ada banyak yang kontra. Udah terbiasa ngerokok kok, gitu kan ya. Itu artinya sejak tahun itu GKP sudah membahas, bukan membahas tapi sudah mencanangkan gerakan-gerakan untuk pelestarian alam. Bahkan GKP Bogor juga punya proyek bersama dengan Karang Taruna Tanah Sareal di Bogor. Membersihkan sungai, model-model seperti itu. Gerakan bersama dengan pecinta Ciliwung, itu ada. Disitulah kemudian momen ketika saya dibaptiskan. Tanda kutip ya, bercanda ini mah. Karena saya dibaptiskan oleh anak-anak taruna. Nah, lalu masuk ke GKP Rangkas Bitung, saya justru malah semakin terlecut gitu ya. Karena GKP Rangkas Bitung dekat sekali dengan satu komunitas budaya yang begitu luar biasa menjaga kelestarian alam, yaitu masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy kan begitu luar biasa menjaga kelestarian alam. Ini jadi sinkron sebetulnya. Sinkron. Nah, ini saya baru bicara soal konteks melestarikan alamnya. Untuk kita lebih spesifik soal paperless-nya, go green-nya. Go green-nya. Apa yang bisa kita lakukan? Betul, tadi yang sempat kita singgung soal penggunaan kertas gitu ya. Untuk rapat-rapat kita pakai kertas. Untuk tata kebaktian, sebagian kita masih pakai kertas. Warta jemaat masih pakai kertas. Model-model seperti itu kita bisa mulai gerakan-gerakan seperti itu. Dan gereja sebetulnya secara perlahan-lahan itu sudah mulai melakukannya. Banyak warta jemaat yang sekarang tidak lagi menggunakan kertas, tetapi format PDF dibagikan. Kemudian karena sudah banyak yang menggunakan teknologi digital gitu kan, kita tidak lagi menggunakan lembaran-lembaran tata kebaktian. Itu kita coba kurangi. Sekarang coba bayangkan jika kita tidak menggunakan teknologi digital. Warta jemaat kita tuh rata-rata 12 halaman ya, 12 halaman. Sekarang kalau kita bagikan saja untuk kita evaluasi, ada 24 anggota penatua ya, 24 penatua, itu udah berapa lembar. Itu pun belum sekali jadi loh, karena di GKP Seroja sebagai informasi, saudara, di GKP Seroja itu ada 2 momen kita mempersiapkan pelayanan. Yang pertama itu di hari Kamis, khusus membahas tentang warta jemaat. Hari Jumat, sermon. Itu kita ya sermon, seperti kebanyakan yang dialami di GKP. Nah ini menggunakan kertas. Tapi sejak mempersiapkan warta jemaat secara online, maka kita otomatis tidak mencetak itu, melainkan diterbitkan melalui format PDF dan sebagainya. Kita sudah melakukan itu. Ini bisa dilakukan. Dan saya pikir ini bisa kita lakukan sebagai sebuah gerak bersama. Semua anggota semua GKP gitu kan, semua jemaat di lingkungan GKP, kalau kita menggunakan metode yang seperti itu, model seperti itu secara bersama-sama, saya pikir udah langsung punya dampak yang cukup besar juga. Lalu apalagi? Kita juga punya kita bisa melakukan sesuatu dengan mengolah sampah juga. Misalkan sampah plastik. Waktu di Rangkas Bitung contohnya. Rangkas Bitung itu dulu punya semacam kelas pembinaan keterampilan buat kaum perempuan, buat ibu-ibu, yaitu dengan mengumpulkan bungkus-bungkus kopi, bungkus-bungkus apa gitu yang dari plastik, lalu dirajut sedemikian rupa, bisa menjadi tikar, bisa menjadi tas, bisa menjadi sampul Alkitab, macam-macam, berbagai bentuknya. Nah ini kalau kita bisa mengupayakan ini bagus gitu kan ya. Apalagi di Seroja ini sudah kita dikelilingi oleh industri dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang begitu aktif. Kita bisa mendapatkan banyak. Kita lakukan seperti itu. Berarti tinggal marketingnya aja nanti Pak ya? Ya, marketingnya. Tapi Mas, saya mau tambahkan juga. Walaupun kita bisa melakukan itu, kita tetap harus waspada tentang satu ancaman atau tantangan kita. Tantangan kita adalah ketika kita mencoba untuk mengurangi cup minuman ya, air mineral ya, air mineral. Kita mencoba mengurangi yang dari bahan plastik. Tetapi
kita kadang-kadang menggantinya itu dengan cup kertas. Gitu. Ini kan tantangan tersendiri soal kebiasaan kita juga. Nah, ini saya pikir bisa dilakukan. Nah, hal yang lain yang juga saya pikir ini akan sangat berdampak, yaitu soal penggunaan air conditioner AC. Soal penggunaan AC yang banyak disiapkan oleh gereja-gereja untuk membuat suhu udaranya dingin, begitu kan ya. Nah, ini salah satu penyumbang besar kan sebetulnya, supaya salah satu tantangan untuk kita go green. Punya komitmen nggak nih gereja-gereja, jemaat-jemaat untuk mengurangi itu? Itu kira-kira. Oke, baik. Habis baterainya habis kali. Ya, habis baterainya nggak nyala. Habis baterai. Oke. Iya, udah 21. Saya pikir udah ending kok. Habis ini ending. Hah? Karena saya juga udah langsung membahas soal program kita. Oh ya, bisa. Kenapa? Iya. Cek, cek, cek. Masuk. Apa kali pena? Tes. Lanjut Oke, ya. lanjut. Oke, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak. Tadi kan udah membahas terkait program ya, Pak ya? Ya. Terkait pengorganisasian GKP. Kalau misalnya nih, Pak, untuk ibadah kita sendiri, ada nggak kira-kira yang bisa menjurus, ibadah yang mengarah ke go green gitu, Pak? Ya, kembali lagi soal penggunaan alat-alat elektronik. Go green-nya begitu. AC. Termasuk juga desain ruangan loh. Desain ruangan kita, kalau memungkinkan tidak menggunakan air conditioner, ya kita bisa lakukan. Lalu bagaimana caranya? Ya desain gedung gerejanya yang memang sudah bisa sejuk tanpa harus menggunakan air conditioner. Gitu. Lalu juga penggunaan listrik. Kita terbiasa di gedung gereja menggunakan banyak sekali lampu gitu kan ya, bola-bola lampu itu aja udah menguras banyak energi. Betul. Tapi kalau kita bisa menggunakan desain gereja yang penuh pencahayaan, bagus banget gitu kan ya. Model seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kayaknya ada pertanyaan tuh. Oke, oh iya benar Pak. Ini aku mau bacain pertanyaan Pak ya. Dari Elia Widya Retno. Pertanyaannya Pak, di GKP, di bidang apa yang mendorong kegiatan Go Green dan paperless ini Pak? Oke, di bidang apa ya? Iya, di bidang apa betul Pak? Bidang, maksudnya gimana nih kira-kira bidangnya? Atau bidang pelayanannya? Pelayanannya, kayaknya komisinya atau apa komisinya kali ya? Mungkin Pak. Mungkin gitu. Ya, oke. Sebenarnya bisa aja. Dimulai dari Litbin, penelitian pembinaan. Komisi atau bidang pelayanan ini kan sebetulnya memang harus memiliki banyak radar. Seberapa peka gereja untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Bisa dimulai dari situ, bisa dirancang dari situ. Kegiatannya apa? Bisa macam-macam loh. Seperti saya sudah sebutkan tadi, paperless. Caranya gimana? Ya rapat-rapat meminimalisasi penggunaan kertas. Memaksimalkan gadget. Ya. Lalu soal pengguna konsumsi air juga. Kita juga harus bisa bijaksana. Kadang-kadang kita membeli minuman mineral itu, air mineral itu, belum habis kita udah buang. Betul. Ya kan? Belum habis kita buang. Bagus-bagus malah ya kita punya tumbler sendiri gitu kan ya. Isi gitu kan, isi. Jadi tidak lagi menggunakan cup kertas juga, tapi kita bisa menggunakan tumbler gitu.
Tumblernya dari bahan apa? Plastik juga ya. Tantangan tersendiri Iya. juga memang itu kondisi kita. Gitu. betul, Pak. Tapi kalau kita memang punya tekad bersama, komitmen bersama untuk ini, kita bisa kok. Tidak ada yang nggak bisa. Bisa kita lakukan. Itu kira-kira mungkin. Oke, ya udah cukup menjawab ya. Ini kayaknya Mbak ya, Mbak Elia Widiaretno harusnya terjawab lah ya. Iya. Nah, ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah lihat, jadi kita ada aplikasi nih, ada sebuah implementasi yang nyata, bukan cuma buat gereja, tapi buat kita juga Pak ya, pribadi ya. Iya. Semua kita bisa lakukan, termasuk tadi yang menarik tuh Tumbler nih Pak. Tumbler. Mungkin bisa kita terapkan bareng-bareng juga nih Pak. Bisa. Kalau ada acara-acara, siapin aja tumbler, panitia nyediakan galon gitu kan ya. Betul. Jangan nyebut merek tapi ya. Galon apa gitu. Oke, sebelum kita ini Pak, kayaknya udah kita bahas semua sih Pak. Iya. Tapi sebelum kita akhiri, ini ada teman kita nih Pak mau ngasih sebuah pesan melalui sebuah lagu yang akan Oke. dinyanyikan oleh saudari Victoria Josephine Oke. dari GKP Seroja. Yuk dipersilahkan. Ya. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race.
Oke Pak, mungkin Oke. sebagai tambahan ada pesan nggak Pak mau Bapak sampaikan ke teman-teman audiens kita nih? Iya, kalau kita membahas tema tentang Go Green, kita sesungguhnya butuh komitmen untuk bersama-sama serentak gitu ya, kita menyelamatkan bumi ini dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Gereja punya peran kok, paling tidak GKP sudah cukup lama mengangkat tema tentang Go Green ini, tentang kelestarian alam, kita bisa melakukannya dari hal-hal yang sederhana. Matikan lampu, matikan keran kalau kita sudah tidak menggunakannya, kemudian kurangi penggunaan kertas. Nah, terus juga mau meminimalisasi mengeluarkan asap rokok juga bagus. Tolong ya Pak ya. Bukan karena kebetulan saya tidak merokok ya, gitu ya. Terus juga kalau mau ikut-ikutan seperti saya, tidak mengkonsumsi produk-produk hewan, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, siap. Terima kasih Pak Sulu atas Sama-sama. pesannya, Siap, atas kesediaannya untuk ke kami pada hari ini. siap, Makasih. anytime, Iya. kapanpun gitu ya. Siap. Ya. Oke, makasih Pak. Sama sebelum kita tutup nih Pak, Ya. mungkin aku mau promo, mungkin dari Pak Sulu juga ada channel ya, mau Pak Sulu kali ya yang promosi channel. ya. Iya, Ya. biar teman-teman terberkati juga Pak, bukan Oke, cuma Seroja. baik. Ada sih, saya punya channel, tapi ini sebetulnya channel bikinan kebetulan. Kebetulan situasi pandemi, lalu saya harus memutar otak gimana caranya nih menyampaikan materi katekisasi ke anak peserta katekisasi. Lalu saya bikin video materi-materinya, dan itu sekarang sudah saya masukkan ke kanal YouTube supaya mereka bisa mengaksesnya kapanpun, dimanapun, lalu nanti peserta katekisasi bisa mempresentasikannya. Kanal YouTube-nya itu SS Channel. Ya, saya juga beberapa kali sudah men-share itu di Facebook punya MIK GKP. Nah, itu silahkan bisa ditonton, jangan lupa subscribe. Ya, teman-teman ingat ya, jangan lupa di-subscribe tadi ya, SS Channel. SS Channel. Sama teman-teman, kita juga mau numpang promo nih teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat ada topik tentang Go Green, banyak juga topik-topik lainnya bakal dibahas di channel MIK GKP ya Pak ya. Iya. Tapi nggak cuma di MIK GKP juga nih teman-teman, ada juga dari Seroja mempersembahkan channel juga, yaitu Koper Seroja. Isinya macam-macam, mulai dari sejarah, mulai dari tentang pahlawan. Sejarah nasional ya? Betul Pak, kita tujuannya memang meningkatkan nasionalisme anak-anak muda nih Pak. Nah, Lebih penting itu meningkatkan semangat nasionalisme warga GKP buat Indonesia. Ya, betul. Ini teman-teman penting banget untuk subscribe ini. Ada juga nggak cuma tentang nasionalisme, tapi juga tentang ya macam-macam yang relate sama teman-teman. Bisa tentang make up, tentang pengaturan keuangan, macam-macam deh. Mungkin teman-teman nanti bisa LDR follow. juga mungkin ya. Oh iya, kemarin baru keluar tuh tentang LDR kemarin. Mungkin teman-teman bisa follow di Koper Seroja. Koper biasa Seroja. Oke, itu aja teman-teman.